Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan. Assalamualaikum Pak Gilang. Waalaikumsalam. Pak Gilang, saya lihat Pak Gilang kesini tuh kelihatannya ada masalah, kelihatan sedih. Apa yang Pak Gilang rasakan? Ini sebenarnya ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Mungkin ada beban dalam pikiran saya. Saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit dengan Bu Yulis. Oh ya. Ya Pak, saya bisa ngobrol sama Pak Gilang karena saya punya waktu untuk sekarang. Nah, tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu Pak Gilang. Saya ingin tahu dari pertemuan ini nanti Pak Gilang itu ingin atau mengharapkan apa? Ya, kurang lebih apa yang saya pikirkan bisa berkurang, walaupun berharap tidak bisa hilang dengan apa yang saya pikirkan saat ini. Saya harapkan dengan apa yang saya utarakan ke Anda itu bisa menjadi beban yang saya pikirkan menjadi berkurang atau mungkin hilang. Gitu ya Pak. Baiklah Pak. Kalau boleh tahu, sebetulnya itu yang Pak Gilang pikirkan itu tentang apa ya? Ini mengenai guru penggerak yang ingin saya ikuti. Kan kemarin juga ingin ikut daftar ke guru penggerak. Bukankah Pak Gilang itu kan sudah daftar dan sudah mengisi IC-nya? Nah, itu masalahnya. Kok bisa begitu Pak? Kan Maksudnya gimana? Ya, gini. Kan kemarin saya sudah mengerjakan tentang IC yang sudah disyaratkan untuk mendaftar ke guru penggerak. Saya juga sudah mengisi data-data, mengupload sertifikat dan segala macamnya untuk kebutuhan guru penggerak. Nah, tetapi ketika waktu yang telah ditentukan, saya lupa untuk menekan tombol klik kirim. Jadi seperti saya ketika ujian, saya lupa menyerahkan kepada pengawas saya. Ujian tetap saya pegang dan tidak saya serahkan. Itu yang menjadi beban pikiran. Saya tahunya itu besoknya pagi. Loh, ketika saya cek lagi, ternyata berkas yang sudah saya kumpulkan di dalamnya itu tidak saya tekan kirim. Terus saya tekan kirim, ternyata tidak bisa dan tidak diterima oleh mereka untuk apa yang sudah saya kerjakan. Itu menjadi beban pikiran saya. Gitu ya Pak. Nah, kalau itu menjadi beban pikiran Pak Gilang, otomatis pasti ada penyebabnya ya Pak ya. Mungkin Pak Gilang bisa menceritakan penyebabnya itu apa, kok Pak Gilang sampai lupa tidak mengirim tugasnya itu? Nah, iya itu yang saya itu. Kan memang saya banyak hal yang saya lakukan mulai dari pagi sampai siang. Otomatis saya di sekolah untuk mengajar murid-murid yang ada di sekolah. Setelah siang saya harus mengantarkan anak saya untuk les pulang. Terus setelah itu menjemput istri saya dari tempat bekerjanya. Ketika sore pun, ketika ada kegiatan yang tidak bisa saya tolak, itu kadang ada kegiatan organisasi dan ada musyawarah yang harus saya hadiri. Dan mungkin dari kegiatan banyaknya kegiatan yang saya lakukan itu memakan waktu yang banyak. Terus ketika saya sudah menyelesaikan pekerjaan, menurut saya itu sudah terkirim dan tersimpan secara otomatis. Iya. Berarti dari situ menurut Pak Gilang itu pasti harus ada yang pertama dan ada yang utama yang harus Pak Gilang lakukan agar tidak lupa. Bisakah Pak Gilang menceritakan apa yang pertama yang harus dilakukan? Yang penting yang harus dilakukan. Ya, menurut untuk saya sendiri, saya memerlukan untuk catatan pribadi, rencana apa yang harus saya lakukan dan mana yang harus didahulukan dan direset kembali. Bisa saya itu, kalau untuk saya mungkin bisa saya catat di kertas atau ditempelkan di tempat kerja saya, atau mungkin
meletakkan pengingat di perangkat saya, yaitu handphone saya. Ya. Ya, mungkin seperti itu. Tidak sih, tidak melupakan apa yang harus saya lakukan. Kadang-kadang kegiatan saya banyak, akhirnya harus yang dilakukan itu terbengkalai. Yang utama dilakukan akhirnya Ya, lupa. ya. Ya. Nah, mungkin dari itu ada hal lain Pak yang harus dilakukan Ya, selain membuat catatan itu tadi di HP. mungkin orang-orang terdekat saya, di sekitar saya dan terdekat saya. Di sekitar saya mungkin kalau bekerja itu rekan-rekan kerja saya. Jadi apa yang ingin saya lakukan saya sampaikan dulu, walaupun itu bukan menjadi prioritas bagi mereka, tetapi ketika mereka bisa mengingatkan saya, ya ada harus yang kamu lakukan. Terus mungkin kalau di rumah saya sampaikan kepada istri saya, oh ini saya tadi ada kegiatan seperti ini dan deadline-nya itu hari ini. Nah itu mungkin dari itu bisa mengingatkan saya dan harus apa yang saya lakukan. Gitu ya Pak. Berarti itu kan ada hal-hal penting yang harus Pak Gilang lakukan agar tidak lupa lagi. Dan mungkin bisa Pak Gilang untuk apa istilahnya mengatakan ulang atau menggambarkan secara singkat yang Pak Gilang akan lakukan agar nanti tidak menjadi lupa lagi tugas yang seharusnya dikirim. Nah, ini karena memang sebagai manusia itu tempat kadang-kadang lupa. Hal yang pertama kan memang harus ada catatan di mana untuk menyimpan apa yang saya harus lakukan. Di sini yang saya pikirkan agar tidak lupa saya catat, mungkin catatan saya itu nanti saya tempelkan di meja atau mungkin di dinding kamar saya. Ketika saya bangun nanti, oh ya akan teringat, saya akan sampaikan kepada istri saya, nanti tolong diingatkan saya punya pekerjaan seperti ini ya. Kadang-kadang kalau sudah lupa lagi, mungkin saya berangkat handphone saya akan saya beri alarm, oh ini waktu jam segini apa yang harus dilakukan ini. Nah, itu mungkin dari saya. Terus ditambah karena sudah terjadi, walaupun saya mengingatnya juga masih agak nyesek, dan gimana ya, ini sudah terjadi, kalau disesalin juga ya menjadi pengalaman yang berharga buat saya, dan saya akan terus mengingatnya dan mungkin nanti mencoba memperbaiki lagi supaya tidak terjadi hal yang seperti ini. Ya tidak terjadi hal-hal yang berikutnya ya Pak. Iya. Oke. Berarti keputusan Pak Gilang itu sudah bagus menurut saya. Pak Gilang sudah mencari solusi dari permasalahan Pak Gilang sendiri. Nah itu bagus sekali Pak. Tetap semangat dan mudah-mudahan untuk pendaftaran berikutnya itu Pak Gilang bisa Pak Gilang bisa menjalankan atau melengkapi datanya dengan tepat waktu, tidak terkendala lagi atau tidak lupa lagi. Mudah-mudahan tetap semangat dan lulus mengikuti CDP berikutnya, angkatan untuk berikutnya, angkatan ke-10 berikutnya. Terima kasih Bu atas waktunya. Ini saya sudah sedikit lega dengan apa yang saya pikirkan beberapa hari ini. Mungkin kesempatan yang berikutnya saya akan lebih teliti lagi dan akan mengerjakan sebaik mungkin. Ya Pak, saya doakan bangga berhasil. Terima kasih Pak atas kerjasamanya. Sudah, terima kasih. Terima kasih. Ada diskusi sebentar ya. Iya. Ini tadi kan kita sudah praktek objek. Saya sudah melihat ada tujuan sudah disampaikan, kemudian ada identifikasi, jadi permasalahan yang Mas Pak Gilang rasakan, kemudian juga informasi dari permasalahan itu sudah digali, dan ada rencana aksi, baik itu dari diri sendiri, dan tadi juga Pak Gilang menyampaikan rencana aksi nanti penyelesaian juga dari orang lain ya, dari istrinya Pak Gilang, dan tanggung jawab tadi sudah ada komitmen dari Pak Gilang.
saya mengapresiasi sudah bagus dan ini memang nyata. 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 Apa yang saya alami? Iya. Kan. Nanti Sudah bisa tapi atas tanggalnya Oh itu ya, lupa. tanggalnya lupa ya. Ya. Kan kemarin sempat ditanyakan oleh istri, itu saya jawabnya itu otomatis itu akan menyimpan, tetapi saya tidak mengecek kembali di atasnya itu ada tombol kirim. Kirim, Iya. iya. Tapi jenengan yakin bahwa semua itu pasti ada hikmahnya. Tidak apa-apa. Nah, nanti jenengan ikut aja Facebooknya GTK Siap. atau web IG-nya GTK. Itu banyak lomba-lomba yang diadakan. Dan jenengan nanti teman-teman TKP sibuk dengan itu, jenengan juga sibuk memperbaiki diri. Ini kan ada GMT ya, Google Master Training kan, Iya. atau ikut saja. Iya, siap. Sudah tahu ya linknya? Belum. Tak kirim ya, Iya. nanti ikut punyanya Pak Agus boleh. Nanti Pak Agus itu juga mengajar praktek. Nah nanti ikut aja. Jadi teman-teman jenengan juga memangkaskan diri. Nanti ikut lomba-lombanya GTK itu banyak. Nah, nanti kalau ikut lomba-lomba misalnya jadi finalis itu juga diundang ke Jakarta, ke Bali, ke mana. Nah mungkin dengan rasa kecewa ini kan akhirnya memperbaiki diri. Iya. Apa-apa. Kegiatan yang lain. Nanti saya kirimnya ke Bu Yulis ya. Siap. Ya. Nah ini Pak Gilang, praktek coaching seperti ini tuh menurut jenengan gimana? Membantu dalam artian ketika hal-hal yang saya lewati atau belum terlaksanakan itu kan ada yang sudah berpengalaman dan saya ingin bertanya ini sampai seperti ini apa yang harus saya lakukan, ini ada tugas seperti ini, penyelesaiannya bagaimana, Ujian segera dimulai. terus Para pengawas dan ketika peserta ujian sudah selesai apa yang harus saya lakukan. ruang ujian. Iya. Itu ya. Iya. Jadi membantu ya. Ujian Iya, segera sekali. dimulai. Para pengawas dan peserta Perasaan ujian diharapkan memasuki menurut Pak Gilang ruang yang perlu ujian. ditingkatkan dari praktek coaching dengan Bu Yulis itu apa? Ditingkatkan dalam coaching itu mungkin ke bagaimana saya berkomunikasi sebenarnya. Iya, soalnya kan dari banyaknya kegiatan yang saya lakukan kan otomatis hanya bertemu sebentar dengan Bu Yulus, coaching pun hanya sebatas itu dengan bertemunya. Nah, sedangkan coaching itu seperti saya yang tidak mengerti apa-apa. Ketika ada tugas seperti ini, siapa yang bikin saya tanya, oh Ibu Yus sudah melaksanakannya. Walaupun kan kadang terbatas, Bu Yus sudah mengajar masuk ke kelas. Ketemunya mungkin pas istirahat. Itu nanti kalaupun saya pulang biasanya saya pulang terlebih dahulu ya, ini nggak ketemu ya. Jadi mungkin dari peningkatannya waktu untuk berkomunikasinya. Perlu ditingkatkan Iya. ya. Terus kemudian perasaannya gimana setelah ikut praktek coaching ini? Ya lega kan dimana saya menyampaikan tadi permasalahan saya lupa untuk mengeklik kirinya itu. Iya. Soalnya kan memang masalahnya yang saya alami seperti itu. Saya sudah jumawa atau saya sudah mengerjakan, saya sudah melengkapinya. Tetapi ada satu hal yang belum saya lakukan dan itu berakhir fatal. Iya. Tidak apa-apa. Masih banyak kesempatan. Dengan pokoknya ikut aja IG-nya follow GTK, follow P4TK, Sain. Itu nanti banyak kegiatannya dan lomba-lombanya itu banyak. Ikut aja itu. Tidak ikut CGP, tapi jenengan juga memantaskan diri ikut kegiatan-kegiatan. Nanti saya tiap ada informasi saya kirim. Tidak apa-apa. Kan ini pinter IT kan Mas Gilang? Ya, itu nanti ada pembuatan video pembelajaran. Itu nanti kalau masuk nominasi itu berapa orang, itu di training itu berapa hari di Jakarta. Itu aja. Jadi mulai ke situ aja. Ya. Pernah daftar Mas? Terus itu tuh anak-anak Jakarta itu lah kalau ada di rumah. Singkatnya kami Pak Yuki. Itu kemarin bukan di Jakarta sepertinya. Ya kalau terima kan berapa orang itu kan terus di Jakarta. Bukan ke Malang itu kalau pelaksanaan.
lupa. Kalau seingat saya yang itu prakteknya nanti di Malang itu. Ya, Iya. Juga pernah mengikuti. Nah itu. Nah nanti Jinan usianya berapa? ini masuk 35. Nah itu nanti ikut aja S2 yang dilaksanakan. Jinan sudah negeri kan? Belum masuk 34 ya saya, belum 35. Ini belum negeri. Belum. Coba aja nanti siapa tahu bisa. Ini sama dengan saya Bu. Lulus passing grade tapi tidak ada. Nah, siapa tahu nanti ini Jinan diganti sama yang lebih baik. Apa semua itu kita nggak tahu ya sama dengannya dari Allah itu apa. Iya. Nggak usah disesali. Ya. Jalan sendiri. Jadi pengembangannya menurut jenengan nanti perlu komunikasi yang lebih banyak lagi ya, lebih jenis ya. Iya. Soalnya kan memang saking banyaknya kegiatan akhirnya itu terlupa. Iya. Oke Pak Gilang, terima kasih sudah ini tadi kita praktek ya. Pak Gilang bisa meninggalkan tempat, saya tak diskusi lagi. Terima kasih atas terima kasih ya. Iya, sudah Mbak Gilang ya. Nanti tema dari info saya kirim ya. Terus Bu Yulis gimana? Menurut jenengan hal praktek baik ini yang sudah dilakukan ini apa? Praktek baik yang di sekolah. Iya, yang dari praktek coaching ini, hal baik apa yang dari praktek coaching yang sudah dilakukan ini? Menurut saya itu kalau saya bisa lebih akrab dengan teman kalau kita bisa mengajarkan coaching. Dan saya juga senang kalau saya bisa membantu teman untuk menggali potensinya, untuk memecahkan masalahnya dia. Jadi senang ya? Iya. Terus menurut jenengan tadi kan Pak Gilang hendaknya waktunya lebih lama. Jenengan juga gimana perasaannya? Ya kalau memang saya dibutuhkan ya saya suka sekali Bu. Nanti akan saya jadwalkan untuk pengadaan coaching. Oh gitu. Ya mencari waktu yang tepat. Iya. Kan Pak Gilang juga sibuk, saya juga sibuk ya nanti mencari waktu yang tepat untuk mengadakan coaching. Menurut jenengan langkah-langkah di Tirta ini sudah bagus ya, ada tujuan, ada implementasi. Ada identifikasi, ada rencana aksi. Yang terakhir itu juga melatih coachnya untuk mengajukan berbagai macam pertanyaan. Jadi melatih untuk apa itu Bu? Membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi agar bisa menggali lebih dalam lagi pengetahuan dan potensi kemampuan coach. Selain latihan membuat pertanyaan berbobot apa lagi? Mencari kata kunci. Iya, betul. Kata kunci dari coaching. Iya. Perasaannya setelah senang ya, Bu Yulis ya. Senang. Terus kemudian ini ketika observasi kelas kemarin, ini jenengan kan yang mengobservasi Pak Gilang ya? Iya, yang mengobservasi Pak Gilang. Nah, kemudian untuk meminta jenengan pada saat meminta beliau itu ada kesulitan nggak untuk? Dia sangat meluangkan waktunya untuk kalau saya minta bantuan sama dia selalu siap. Nggak ada kendala. Pak Gilang itu putranya Tuti. Ya Allah. Meskipun dia sibuk itu selalu siap. Dia berusaha untuk meluangkan. Ya. Nah, praktek pengajaran kemarin pada saat dilakukan observasi gimana Bu Yulis? Ya, saya sesuaikan dengan itu pembelajaran yang hari itu waktu itu kan pembelajaran tema 8. Tema berapa? 8 ya? 8. Subtema 8, subtema 1. Tentang itu Bu, tentang jam. Mengenal waktu itu sama jam. Mengenal jam ya? Terus setelah observasi jenengan diskusi gak dengan Pak Gilang? Hal apa yang sudah baik, yang perlu diperbaiki apa itu sempat diskusi gak? Belum. Pak Gilang itu pernah Bu begini. Saya tanya Pak Gilang ada yang itu kan ada lembar identifikasinya Bu. Terus ada yang masih belum saya laksanakan di ini. Terus Pak Gilang memberi catatan? Ya, memberi catatan. Bu Yulis yang belum itu persepsinya. Di awal itu Bu tidak
mengaitkan Iya. dengan pelajaran terdahulu. Iya. Tapi itu pelajaran awal, subtema awal itu kan Bu. Berarti kan saya tidak harus mengaitkan ke materi yang dulu. Cuma saya tidak memberikan persepsi tentang kegiatan yang ada di luar sekolah. Iya. Seharusnya kan mengaitkan kegiatan Iya. yang ada di luar sekolah. Sekarang Mungkin- ini berhubungan dengan contoh. Iya. Nah, meskipun waktu yang lalu tidak ada, Iya. kan sehari-hari anak-anak kan berhubungan dengan jam. Iya. Nah, itu. Mengaitkan juga kegiatan di luar sekolah, bisa di rumah atau di mana, pokoknya di luar sekolah itu belum saya sampaikan. Oh, belum ya? Perlu ya? Iya. Berarti persepsi ya. Persepsinya Terus kemudian ini, Pak. pada waktu terakhir, Ya, itu kan ada kesimpulan itu sudah nggak? sudah. Oh sudah. Yang belum berarti persepsinya yang belum ya? Persepsinya saja. Oke. Berarti sudah ada ya? Ya. Itu kan istilahnya gak dadak itu kan Bu. Oh iya. Terus itu kan hari terakhir dan anak-anak itu sudah waktunya sudah agak siang, jadi inginnya cepat pulang, akhirnya terburu-buru Iya. gitu. Persiapannya Pak. Oh persiapannya. Ya ternyata kalau persiapannya kurang, guru ngajar itu juga hasilnya kurang maksimal ya. Ya, kurang ya. Yang Terus- lainnya sudah cuma kurang persepsinya itu. Terus respon dari Dan siswa itu gimana Bu Yudis? ya sangat senang katanya. Kan di videonya ya juga ada itu Bu. Katanya sangat senang. Ya di situ kan sudah saya setelkan video sama itu gambarnya jam itu. Saya suruh menambah itu. Bu, yang video mengajar dulu sudah jangan kirim saya ya? Sudah. Iya, sudah saya kirim ke drive. Terus ini, aksi nyata modul 2.1 berhubungan dengan pembelajaran diferensiasi. Itu kesulitannya apa Bu? Dengan memakai konten, produk atau proses? Saya kesulitannya itu menggunakan ya di pembelajaran itu yang 2.1 itu saya menggunakan konten yang diferensiasi konten. Nah itu kesulitannya gimana? Ya saya harus membuat banyak materi. Kalau bacaan itu berarti bacaannya tidak harus satu Bu. Iya. Disesuaikan dengan kemampuan anak. Oh iya. Harus buat banyak materi ya. Banyak materi. Tapi bacaan. ketika jenengan kesulitan kan sulitnya di sini. Iya. Hasilnya gimana? Hasilnya Pembelajaran itu kan gini. Bu Yulis kan bersusah payah membuat banyak materi kan disesuaikan dengan kemampuan anak. Nah kemudian setelah itu diberikan hasilnya tuh anak-anak tuh senang apa enggak? Ya senang karena sesuai dengan kemampuan dia. Oh gitu ya. Jadi dia akan bisa lebih memahami materinya karena kan. Dan Dina tidak menganggap anak itu homogen tapi heterogen kan ya? Beraneka ragam. Iya. Kemampuan. Terus ini waktu itu aksi nyatanya apa Bu Yulis? Nah diferensiasi itu tentang materi. Waktu itu saya lupa materinya tentang apa? Bahasa Indonesia kalau nggak salah. Jadi membuat 2 bacaan. Oh gitu. Tentang huruf kapital. Oh iya 2 bacaan Tentang huruf kapital. Jadi pelajarannya bahasa Indonesia ya? Iya bahasa Indonesia sih. Terus ini Bu, kemudian ini selain konten, Dina sudah ke produk itu sudah Bu? Produknya yang ini yang tentang jam ini saya suruh anak membuat keterampilan jam dari barang bekas. Oh berarti berdiferensiasinya konten dan produk ya berarti? Terus dari barang bekas Bu ya? Iya tugas di rumah waktu ini. Ujian kelas 6 kan banyak di rumahnya anak-anak, jadi saya kasih PR itu. Gitu ya. Oh waktu mau liburan itu? Iya. Hasilnya sudah belum dikirimkan kan baru hari Sabtu itu. Oh iya. Nanti mungkin hari Kamis saya suruh kirim. Soalnya kan itu nanti masuk. Terus ini dari mengerjakan tugas ini, artinya aksi nyatanya jenengan kan untuk pembelajaran berdiferensiasi memakai konten produk ya. Hal baik apa? Pelajaran apa yang bisa diambil atau pengalaman apa yang bisa diambil dari mengerjakan tugas aksi nyata modul 2.1 ini? Mengenai produk ya Bu. Berarti kan itu nanti
membuat anak mengerjakan sesuai dengan apa yang dia harapkan. Kalau dia menggunakan barang bekas ya kan bebas, dia bisa menggunakan kertas karton boleh yang sudah dipakai, atau kardus bekas apa itu boleh. Jadi apa ya? Sesuai dengan keinginan. Oh gitu. Bisa bentuknya bundar, bisa bentuknya kotak, sesuai. Dan akhirnya kita itu lebih fleksibel. Iya. Terus rencana perbaikan ke depan untuk pembelajaran berdiferensiasi apa Bu? Kalau ada kendala itu kadang saya di prosesnya ya. Prosesnya itu kan harus mengelompokkan anak kan. Ya kan, yang bisa, yang paling tidak bisa, yang sedang, yang lah itu kan harus mengetahui karakter anak. Lah itu kan nggak bisa sekali dua kali saya memperhatikan anak itu, kan harus membutuhkan waktu lama untuk mengamati anak, kemampuannya seberapa. Belum ada ya di sekolah itu melibatkan psikolog untuk? Belum ada. Nah itu yang perlu. Jadi harus mengamati, lebih banyak mengamati anak itu, cenderungnya ke perlu itu. Saya besok ya pas Pak Dwi saya bawa contoh hasil tes psikologinya anak bisa berikan. Iya. Mungkin bisa ditunjukkan ke Pak Dwi. Anak itu membayar. Waktu ujian dimulai sekarang. Para peserta dipersilahkan mengerjakan soal ujian. Terus, kemudian yang untuk 2.2 Bu Yunis. Ya. Kendalanya itu di mana? Tentang PSE gitu. Ya. Kadang itu kalau anak itu kan lebih lama tinggal di keluarga. Kalau di sini saya kasih untuk menjaga kebersihan kelas, itu kadang anak itu masih lupa. Membuang sampah itu sembarangan. Belum kebiasaannya belum timbul rasa tanggung jawabnya itu. Belum dari dorongannya, belum dari internal ya. Iya, belum ada. Masih terbawa dengan pengaruh keluarga. Nah, kalau menurut jenengan kalau seperti itu gimana? Ya, saya harus sering mengingatkan. Misalnya gini, kalau jenengan sering mengingatkan, jenengan perlu nggak kerjasama dengan orang tua? Ya, seharusnya perlu, tapi belum saya laksanakan. Nah, rencananya kapan? Ya, nanti mungkin kalau rapotan atau nanti waktu orang tua menjemput anaknya, saya bisa minta waktu sebentar. Oh gitu, mungkin 4-5 orang tua dulu gitu ya? Tujuannya apa Pak? Dengan nanti mau mengumpulkan yaitu untuk memberitahu tentang budaya positif yang harus dilaksanakan anak di sekolah, agar nanti juga bisa dilaksanakan di rumah. Gitu ya. Iya. Menurut jenengan mudah nggak nanti mengkondisikan orang tua itu? Insya Allah tidak. Oh gitu ya. Tidak sulit. Karena dulu saya pernah waktu itu sosialisasi tentang sosialisasi tentang budaya positif atau apa ya? Itu saya meminta orang tua yang mengantar anaknya untuk kumpul sebentar di ruang kelas 2. Mau ya? Itu nanti ya begitu ya? Iya, rencana saya seperti itu saya lakukan. PSE yang sudah dijalankan, yang sudah dilakukan anak itu apa Bu? Kan bisa kan kerjasama, menghargai temannya, kemudian kolaborasi, yang sering mandiri, apa itu yang sudah? Ya, yang sering itu kerjasama dan berbagi makanan, berbagi. Kalau mandiri apa itu tanggung jawab itu gimana? Mandiri, yang maksudnya untuk anak-anak itu kemandiriannya anak, tanggung jawabnya anak itu kira-kira gimana? Belum begitu nampak tuh. Kemandirian dan tanggung jawab belum nampak. Harus selalu mengingatkan terus. Rasa tanggung jawab juga belum ada. Harus diingatkan terus ya? Ya, diingatkan terus. Terus rencana ke depan selain memanggil orang tua tadi, gimana apa lagi? Untuk ini mengimplementasikan PSE tadi. Yaitu membiasakan anak itu dulu di dalam kelas. Terus nanti saya mungkin
Untuk yang komunitas praktisinya itu nanti saya mengumpulkan untuk khusus guru-guru yang kelas bawah itu diajak kerjasama. Jadi rencana jenengan satu Ya. membentuk komunitas praktisi kelas bawah. Iya. Terus Jadi diajak kerjasama untuk budaya positif. Kan kalau menjaga kebersihan itu memang kelihatannya sepele, tapi anak-anak itu saya perhatikan kemarin itu sulit untuk menerapkannya. Ya, itu kan biasanya sering terjadi di kelas bawah. berarti yang untuk PSE nanti dengan rencana dengan komunitas praktisi Ya. nanti kan dengan Bapak Ibu guru ya, tentang diseminasi kelas bawah ya tentang budaya positif. Nanti untuk PSE mensosialisasikan dengan orang tua. Iya. Terus ada lagi? Iya. Oh, itu dulu Bu. Ini yang di kelas. Di kelas Ya, itu itu membiasakan itu selalu mengingatkan pembiasaan anak, ya. ya, membiasakan dan selalu mengingatkan anak untuk tetap pada tanggung jawabnya. Terus ini Bu, seandainya misalnya dalam praktek di kelas membentuk kelompok, presentasi, mengerjakan itu kan, nah itu ya. Kadang anak itu disuruh mengerjakan kelompok seperti pembelajaran itu kan ada Bu, saya bagi kelompok misalnya. Itu anak belum paham. Kerja kelompok itu harusnya dikerjakan secara bersama-sama. Itu belum paham. Itu dikerjakan sendiri. Jadi makna dari kelompok itu apa itu belum paham. Sebelum kelompok dibentuk, Ya. jenengan itu harus memberi tugas. Yang dilakukan itu nanti satu ini, kedua ini, ketiga ini, sederhana aja. Oke, coba nanti kita waktu kelompok apa ya? Anak disuruh mengulang. Ini Bu, oke kamu apa? Ini apa? Kadang-kadang gini, kita kadang-kadang hanya disuruh berkelompok, sudah kerjakan berkelompok. Mereka tidak paham, apalagi ini kan anaknya kelas bawah ya. Itu begini kan, anak-anak kita hari ini mau tugas kelompok. Apa tujuannya? Kita kerja sama, kolaborasi. Tidak ada di dunia ini orang sukses itu tanpa kerjasama. Kita beri Woko Channel yang terkenal kan. Woko Channel itu menurutmu itu ada yang nyeteng enggak? Ada Bu. Ada enggak yang membuat skenario? Ada Bu. Berarti itu kerjasama apa enggak? Kerjasama. Nah, nanti kita akan membuat kelompok anak-anak. Satu, kita diskusi ini, jadi ada yang jadi sekretaris, ada yang memimpin. Coba ini gitu kan. Ya, diberi jabaran seperti itu. Iya, mereka karena kelas bawah. Terus kemudian cara membentuk kelompok supaya tidak selalu dengan temannya, bervariasi diajak, suruh menghitung, besoknya lagi disuruh apa, supaya dia terbiasa bekerja sama dengan orang yang bermacam-macam. Kadang-kadang pola asuh yang salah di rumah itu, anak itu tidak dikenalkan dengan dunia luar. Dia tuh hanya mengenal bapak ibunya tuh ngomong yang bagus-bagus, dia tidak kenal dengan omongan yang kurang bagus. Akhirnya ketika dia di dunia luar, ya toh, saya ada pengalaman seperti itu. Ya gitu ya Bu ya. Anak-anak jawaban saya yang ya cuma saya bilang kalau kerjasama itu semuanya itu dikerjakan bersama-sama. Nggak bisa, harus diajari. Ada yang memimpin, gitu. Kan ada tuh potensi anak menjadi pemimpin. Ada yang menulis, ada yang nanti membuat rangkuman. Gimana jadi begitu? Ya jadi jadi nanti jenengan rencana ke depan satu komunitas praktisi kelas bawah tentang budaya positif. Untuk PSE-nya mensosialisasikan dengan orang tua. Kemudian pembiasaan dan penguatan lagi ke anak-anak. Kalau bisa yang jenengan kan fungsinya menjadi manajer kan, yang mengingatkan itu bukan jenengan tapi anak-anak sendiri. Kemudian seperti di Singapura ya, bersih. Orang karena sekitarnya bersih, dia kalau membuang sampah kan dia malu. Nah, buat seperti itu. Jadi itu nanti itu jadi amal jariah guru ya. Karena kita mengajari sesuatu yang baik kan dibawa sampai tua ya. Itu kan ilmu yang bermanfaat. Terus kemudian untuk ini PSE tadi kan ada mengajari untuk mandiri, tanggung jawab, berani,
presentasi, kemudian kerjasama. Kan keterampilan abad 21 itu kan ada 4C tuh. Critical thinking, kolaborasi, kreatif, kerjasama. dan communication. Nah, kan? Dia kan harus kolaborasi. Nanti setelah kolaborasi dia kan presentasi itu kan komunikasi. Dia kreatif, menulis, apa-apa, kemudian kritis. Gitu. Ya, Vi, ya. Nanti saya tagih untuk. Ini nanti kalau saya lupa diingatkan. Iya. Nanti saya tulis saja. Iya. Rencana Bu Yulis di grup ya, di grup Iya. kita sendiri. Untuk proses pendampingan ini yang setelah menjalani proses PGP ini ya, menurut jenengan materi yang sudah jenengan kuasai itu apa materinya? Kan kita mulai dari belajar Dewantara, filosofi. Nah, kemudian apalagi budaya positif, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, coaching, PSE, apalagi ya yang kita pelajari. Yang agak mudah ya coaching itu. Nah, yang sudah